aliran bid'ah yang biasanya itu disematkan ke NU, sekarang malah sebenarnya Muhammadiyah yang bid'ah. apa itu Muhammadiyah yang bid'ah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa media An-Nur yang budiman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan podcast Tren An-Nur yang tema kali ini kita akan membicarakan tentang penentuan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Hadir bersama kami narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah ahli falaknya Pondok Pesantren An-Nur, dan pada podcast tahun kemarin membincang tentang awal mula puasa Ramadan 1443 Hijriah. Tapi pada giliran hari ini kita akan membincang tentang bagaimana penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Beliau adalah Mas Imamuddin Nur Fajri. Assalamualaikum Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah Mas Munir. Kemarin kita temanya adalah tentang ibadah haji dan umroh, tapi kali ini kita akan membincang tentang penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Bukannya lebaran ditunda ini Mas Munir? Ditunda. Baik. Kami akan memberikan prolog begini. Bahwa membincang tentang awal puasa ataupun awal Idul Fitri itu tidak akan selesai. Selalu ada perbedaan bagaimana cara atau metode untuk mengawali 1 Syawal. Ada yang satu sisi atau di misalkan dari NU itu lebih ke ru'yatul hilal bil fi'li. Tapi ada yang lain yang menggunakan metode hisab. Nah, masing-masing itu memiliki atau mempunyai pedoman sendiri-sendiri, dan itu sah-sah saja karena memang ini adalah persoalan ijtihad. Dari kedua pihak, baik yang menggunakan metode hilal bil fi'li, ru'yatul hilal bil fi'li, dan juga metode hisab, itu masing-masing memiliki dalil yang sama, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umiya alaikum faqdurulah. Jadi hadisnya sama, tapi cara menafsiri hadis itu yang berbeda. Puasalah kamu ketika melihat hilal, kemudian berbukalah kamu, artinya akhirilah Ramadanmu untuk masuk pada 1 Syawal jikalau melihat bulan. Nah, yang jadi perbedaan di sini adalah jikalau terhalang oleh awan, maka fakdurulah. Nah, kalimat fakdurulah ini yang menjadi asal muasal perbedaan untuk melihat hilal 1 Syawal. Nah, sebelum itu, pada tahun ini Ramadan itu pada hari Kamis Pon 23 Maret. Ya, bareng ya, tidak ada perbedaan. Itu karena memang hilalnya sudah sekitar tinggi, 6 derajat ya, 6 derajat. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, kemungkinan besar pada tahun ini penentuan awal 1 Syawal itu kayaknya
bisa berbeda ya. Potensinya Berbeda. Kami melihat di kalender, di hisab ya, bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah itu kalau kita lihat di kalender itu jatuh pada tanggal Jumat Pahing 21 April. Nah, kemudian pada tanggal 20 Aprilnya kita akan melakukan Ru'yatul Hilal pada tanggal 29 Ramadan. Kalau kita ikut hisab di kalender yang menetapkan 21 April atau Jumat Pahing itu 1 Syawal, berarti puasanya 29 hari. Nah, bagaimana kemudian penentuan 1 Syawal ini, apakah potensi bareng atau berbeda? Nah, Mas Imam akan mengupas tuntas tentang ini. Intinya berbeda ya monggo-monggo saja karena masing-masing sudah memiliki pedoman sendiri. Monggo Mas. Ya, makasih Mas Munir. Jadi membincang masalah hari raya, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha maupun puasa Ramadan, saya kira bukan hal yang baru. Ya. Dan kita sudah melewati masa-masa perbedaan ini cukup panjang. Ya. Cuma memang setiap tahun tidak pernah bosan kita membincang masalah itu. Ya. Tahun ini memang kemarin kita sudah mendengar bersama maklumat dari PP Muhammadiyah, yaitu lebih pasnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, sudah mengeluarkan maklumat tentang hasil perhitungan hisabnya, tentang awal Ramadan 1444 Hijriah kemarin, kemudian awal Syawal, Idul Fitri, dan juga termasuk Idul Adha. Alhamdulillah kemarin pada saat bulan Ramadan kita memang tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama hari Kamis semuanya ya. Kecuali aboge masih tetap berbeda. Karena yang dipakai memang hisabnya sudah hisab urfi. Kalender ya seperti kalender Masehi itu. Nah, nanti kita jelaskan tentang sedikit apa itu hisab urfi. Kemudian selain hisab urfi itu ada hisab apa yang namanya hisab hakiki itu. Nah, dari perhitungan hisab maklumat Muhammadiyah kemarin, memang ijtima itu setelah dihitung jatuh pada hari Kamis. Kamis itu 29 Ramadan besok. Ya. Atau tanggal 20 April. Kamis Legi. Ya. Nah, disitulah terjadi ijtima, Mas Munir. Ijtima itu adalah secara peristiwa astronomis di mana terjadi konjungsi. Ketika bulan sudah dianggap mati. Jadi ketika matahari, bulan dan bumi itu sudah berada pada posisi garis orbit yang sama atau minimal hampir sama, sejajar. Nah, disitulah kemudian yang menandai awal bulan. Secara astronomi. Tapi kan kita tidak tahu ijtima itu terjadinya sebelum ghurub, ya, seperti yang sekarang terjadi jam 11.15 dengan berarti sebelum zuhur. Nah, apakah itu dihitung tanggal baru? Kan tidak, ya kan? Karena kita perhitungan perhitungan itu kan setelah ghurub. Jadi makanya puasa berbuka maghrib, setelah maghrib malamnya itu kan sudah masuk tanggal baru. Kalau Hijriah, sistem kalender Hijriah kan begitu. Jadi hari dihitung sudah masuk hari atau tanggal baru ketika sudah masuk ghurub. Nah, kalau pada saat ijtima itu mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Masalahnya menentukan setelah waktu terbenam matahari itu, apakah di situ matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, ya sehingga bulannya itu berarti sudah muncul di atas ufuk. Nah, tingginya apakah 1 derajat, 2 derajat, atau 3 derajat. Nah, ini yang sering jadi perbedaan. Nah, sementara di satu sisi
Muhammadiyah berpatokan pada hisab hakikinya wujudul hilal. Wujudul hilal. Jadi syaratnya tadi sudah terjadi ijtima. Artinya sudah posisi bulan, matahari dan bumi itu sudah sejajar. Ya. Kemudian itu terjadi, ijtimanya terjadi sebelum ghurub, sebelum maghrib. Ya. Nah, soal ketinggiannya, berapapun ketinggiannya, yang penting matahari itu terbenam lebih dulu, kemudian diikuti oleh bulan, berarti kalau sudah di atasnya, itu sudah wujud. Itu dihitung tanggal baru. Ya. Sudah masuk pada satu Syawal. Gitu. Nah, mari kita lihat ketinggiannya. Ternyata ketinggiannya itu dari Sabang sampai Merauke setelah dihitung itu antara 1,5 derajat yang paling rendah sampai paling tinggi itu tidak sampai 3 derajat Mas Munir. Itu hasil perhitungan hisab seperti itu. Ya. Nah, satu sisi bahwa itu oleh Muhammadiyah sudah dianggap sudah cukup memenuhi syarat untuk dihitung sebagai tanggal baru. Tetapi ada dua mazhab dalam hal ini. Ya, satu sisi memahami hadis tadi bahwa hilal harus terlihat. Ya. Tidak cukup hanya secara astronomis dihitung ketinggiannya sekian derajat, tetapi membutuhkan bahwa hilal harus dipastikan terlihat, baik itu secara ru'yah bil fi'li atau secara pakai bantuan alat atau mata telanjang atau lain sebagainya, harus terlihat. Makanya kalau dulu istilahnya ada dikotomi, satu ahli hisab, satu ahli ru'yah, gitu kan? Satu cukup dengan perhitungan hisab, satu cukup dengan perhitungan ru'yah. Yang hisab itu adalah Muhammadiyah, yang selain Muhammadiyah itu ru'yah. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya menurut saya tidak boleh ada dikotomi antara hisab dan ru'yah, karena semuanya pasti pakai hisab juga. Pakai sarana atau alat metode untuk menghitungnya kan pasti tetap dihitung. Betul. Apakah itu mau tidak meru'yat atau meru'yat tetap sama pakai perhitungan. Sama hitungan juga ya. Jadi sebenarnya bukan perbedaan di metode hisabnya, tetapi kriterianya tadi. Yang satu kekeh dengan bahwa cukup dihisab sudah wujud hilalnya, yang satu tetap harus ada pengamatan secara langsung bahwa hilal itu benar-benar dipastikan terlihat. Nah itu. Nah kalau soal dalil saya mungkin tidak terlalu berkompeten dalam bidang ini, biarlah MUI, biarlah para ulama dan semua kan toh dalilnya memang sama. Rasulullah SAW bersabda seperti itu, memang kita berpuasa perintahnya kalau sudah melihat liru yatih kan begitu. Melihat di sini ada yang menafsiri harus melihat dengan mata telanjang. Tapi bagi kalangan Muhammadiyah misalnya melihat itu kan tidak harus dengan mata kepala bil fi'li, tetapi melihat dengan mata ilmu pengetahuan, melihat dengan teori bahwa ilmu hisab sekarang sudah semakin maju, itu sudah bisa kita hitung. Makanya ada redaksi yang dari Ibnu Umar itu fakdurulah itu dimaknai dengan mengira-ngirakan. Dihisab. Dihitung. Ketika itu sudah hitungannya sudah diyakini, itu sudah hilal sudah wujud, bagi Muhammadiyah itu sudah jadi patokan tanggal baru seperti itu. Dan memang sampai sekarang masih belum ada kesepakatan ini. Jadi Muhammadiyah tetap pakai hisab hakikinya wujudul hilal itu. Berapapun derajatnya, tingginya, tampak atau tidak tampak, bisa dilihat atau tidak dilihat, yang penting secara astronomi sudah bisa dihitung. Bulan terbenam setelah matahari terbenam, ijtima'nya sudah terjadi sebelumnya, sebelum ghurub, ya sudah masuk tanggal baru. Nah, sebagian yang lain dan sebagian besar mayoritas tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, di Arab sendiri itu juga masih perlu menggunakan pengamatan ru'yatul hilal. Tapi bukan berarti bahwa dulu tidak pernah terjadi seperti ini. Zaman Rasulullah, zaman sahabat juga sudah terjadi perbedaan sebenarnya kan? Betul. Ya karena mungkin keterbatasan, ada informasi dan sebagainya. Komunikasi tidak sekarang. Tapi masalahnya dulu ya ketika Rasulullah sudah menetapkan, ya yang lain sudah tidak berani kan untuk untuk protes, nggak ada. Gitu. Nah sekarang
problemnya sebenarnya menurut saya adalah problem yaitu tadi otoritas, betul. krisis otoritas tadi. Ketika ya mungkin sekarang Muhammadiyah yang beda dengan pemerintah. Dulu juga sempat NU juga yang beda dengan pemerintah, ya kan? Ya, seperti itulah. Tapi di Indonesia saya kira ini suatu hal yang sangat-sangat dinamis. Pemerintah kita juga cukup demokratis, tidak melarang juga. Ya, tetap menghargai ketika ada perbedaan itu. Saya rasa itu gambaran umumnya, Mas Munir. Jadi memang potensi itu tetap ada karena hasil perhitungan tadi di bawah 3 derajat. Tinggi hilalnya di bawah 3 derajat. Nah, oleh karenanya kriteria pemerintah mulai tahun kemarin itu ada kesepakatan namanya Neo Mabim, Mas Munir. Neo Mabim yang sebelumnya Mabim. Mabim itu adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu dulu bertahun-tahun melakukan penelitian bahwa hilal itu bisa dilihat kalau sudah ketinggiannya 2 derajat ke atas. Hasil penelitian ternyata itu sangat sulit. Bisa dilihat itu berdasarkan laporan dan lain sebagainya, itu kriteria yang baru adalah 3 derajat. Nah, semakin jauh kan sekarang dengan Muhammadiyah. Awalnya 2, 3 derajat. 3 derajat. Dan elongasinya, sudut elongasi itu adalah jarak antara sudut matahari dan bulan itu 6,4 derajat. Semakin jauh sudut elongasinya, maka bulan sabit itu maka cahayanya akan lebih lebih mudah, lebih tampak kan begitu. Semakin dekat kan biasanya akan semakin sulit, jadi akan semakin samar. Nah itu jadi kriteria Neo Mabim yang sudah dipakai mulai tahun kemarin itu 6,4 derajat, 6,4 elongasinya. Jadi kemungkinan berbeda 99% mungkin berbeda, kecuali kalau ada laporan Allah. Gitu ya. Di kitab-kitab klasik kan juga begitu memang kan. 2 derajat sampai 3 derajat kan, imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah. Seperti itu. Berarti kalau saya punya data bahwa nanti kita perkirakan seperti tadi Mas Imam ungkapkan bahwa kemungkinan besar akan ada perbedaan hari raya. Karena memang imkanur ya hilalnya di sini bisa disebutkan Mas Imam untuk tahun ini menurut jadi, data astronomisnya coba kita ini. Nah, kalau di Probolinggo, Mas Munir, kita setiap tahunnya melakukan observasi hilal itu di Pantai Duta, Duta Paiton, Randu Tatah Paiton. Nah, itu bisa dijelaskan Mas Imam. Nanti biar di screenshot di YouTube ya. Ini setelah kita lakukan perhitungan hisapnya Pantai Duta. Ini ada beberapa kriteria. Kita yang ambil kriteria visibilitas hilal atau imkanur ru'yahnya itu yang kita ambil nanti, karena memang pemerintah masih memakai itu kriteria imkanur ru'yah. Jadi ijtima Nyumun 20 April 2023 jam 11.15. Jam 11.15. Ini sudah masuk. Jadi sebelum ghurub kan? Iya, betul. Sebelum maghrib sudah terjadi ijtima. Berarti kriteria Muhammadiyah ini sudah masuk. Sudah masuk. Yang penting sebelum maghrib sudah terjadi ijtima. Kemudian data matahari terbenamnya jam 17.21. Itu matahari terbenam. Waktu maghrib 17.21 ya. Ya, betul. Nah, kemudian bulan terbenam menyusul berikutnya. 17.27. Berarti sudah masuk ke Muhammadiyah. Yang penting matahari terbenam dulu, baru kemudian bulan mengikuti. Jadi kalau misalnya ini terlihat ada waktu 17.21 sampai 17.27 berarti 6 menit. 6 menit. Jadi 6 menit itu harus diamati betul ya? Kalau terlihat. Yang ru'yah hilal ya? Kalaupun terlihat. Tapi ini kalau berdasarkan kriteria tadi, imkanur ru'yah sangat sulit terlihat. Ketinggiannya coba kita lihat. 1 derajat 20 menit. Ini tinggi hilal mar'inya ini. Jadi tinggi hilal itu ada hakiki, ada mar'i. Jadi hakikinya itu misalnya 2 derajat ya, tapi penampakannya itu tidak mungkin 2 derajat karena ada derivasi gitu ya. Ada semacam bias itu, maka tampaknya lebih rendah. 1,2 1 derajat 20 menit. Seperti itu. Sudut elongasinya
2 derajat 11 menit. Ya. Nah, berarti sudah tidak masuk di kriteria nanti. Karena paling tidak minimal 6 derajat 4. Sudut elongasi kalau kriteria neomabim tadi. Ya. Kemudian ketinggiannya juga tidak masuk karena sudah di bawah 3 derajat sudah tidak imkan ini. Tidak imkan maksudnya mustahil, akan sangat sulit terlihat. Ya. Hilalnya sangat sulit terlihat. Berarti ini juga apa? Ya secara hitung-hitungan sudah bisa dihitung Mas. Iya. Ya, makanya bisa diprediksi. Tidak mungkin terlihat hilal. Diprediksi, oh berarti kalau Muhammadiyah ini sudah menetapkan hari raya, kita kemungkinan besar pemerintah akan berhari raya hari Sabtunya, ya kan 30 hari. Ya, Sabtunya. Ya, karena jadi tidak mungkin terlihat hilal. Jadi istiqmal ya. Istiqmal. Oke. Jadi itu perhitungan astronomisnya seperti itu. Makanya diprediksi berbeda, ya karena memang sangat sulit untuk dilihat hilal dengan posisi data yang telah disebut barusan. Uniknya potensi perbedaan ini itu juga menggunakan hisab ya. Ya, sama lah dua-duanya ya, pakai hisab. Jadi dulu zaman Rasulullah ada hisab kan? Ada hisab ya Rasulullah ya, yang penting kamu puasa kalau sudah ada bulan terlihat, hilal terlihat. Kalau belum terlihat, apakah faktor cuaca atau memang masih kan kalau enggak 29 30 kan? Ya, kalau enggak puasa 29 hari ya 30, begitu aja sudah. Ya, kalau bisa terlihat hilal ya sudah puasa 29 hari. Kalau enggak terlihat, genapkan 30 hari. Begitu aja, sederhana. Ya. Baru beberapa tahun kemudian, 300 tahun kalau ya. Nah, itu dibahas tabiin ya. Nah, oleh para ahli astronomi dan sebagainya, lahirlah disiplin ilmu tentang ilmu falak ini. Meskipun sebenarnya orang Yunani juga mungkin sudah perbintangan, sudah menguasai. Tapi berdasarkan perintah Rasulullah sebenarnya sederhana. Sepenting lihat hilal ya sudah puasa. Kalau enggak ya sudah 30 hari. Makanya saya juga heran. Kadang-kadang ya sebenarnya kalau Muhammadiyah mestinya ini menganut yang letterlek gitu ya. Iya, yang NU justru yang jadi Muhammadiyah kebalik ini kayaknya. Kan lebih moderat kan? Lebih moderat, jadi dia tidak harus tekstual hadis. Yang Muhammadiyah kan berdasarkan sunnah dan Quran dan hadis harus sesuai teks hadis. Kalau suruh lihat ya sudah lihat aja, nggak usah ditafsiri macam-macam gitu kan. Nah, ini kok kebalik sekarang ini. Dalam tanda kutip sebenarnya hisab itu bid'ah itu. Guyonannya teman-teman kan begitu kan. Ini kebalik ya. Kebalik ini. Yang bid'ah sekarang Muhammadiyah, yang itu sekarang malah justru Muhammadiyah. Iya itu. Ya karena zaman Nabi itu tidak ada. Nah, ilmu hisab baru ada 300 tahun setelah Nabi ya. Betul. Jadi memang perintahnya sunnah kauliyahnya memang di ru'yah. Di ru'yah. Ya, jadi kan sunnah takririahnya juga dicontohkan oleh Rasulullah. Kan juga melihat hilal. Tapi ternyata ya tidak seperti itu. Ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Betul. Itulah ilmu. Ya, jadi kalau sekarang bid'ah yang biasanya itu disematkan ke NU, sekarang malah sebenarnya yang bid'ah itu Muhammadiyah yang bid'ah gitu ya. Iya. Tapi tidak bisa dikatakan begitu juga ya. Itu hanya guyonan saja, betul. Jadi dalilnya hisab juga ya di Al-Qur'an juga jelas. Kalau Muhammadiyah beranggapan bahwa justru yang qot'i yang hisab. Yang qot'i. Ya karena memang di Al-Qur'annya jelas tajri mustaqarrillah. Di surat Yasin itu kan sudah disebut. Wasyamsu tajri mustaqarrillah. Dzalika taqdirul aziz. Meskipun sebenarnya dalil itu tidak spesifik ke urusan secara umum ini kan, secara umum. Tapi memang sudah nggak mungkin salip-salipan matahari dengan bulan, nggak mungkin. Sekali waktu ngepot bulannya nyalip matahari enggak. Begitu juga malam dan siang, nggak mungkin salip-salipan itu ya. Dahuluan mana malam dengan siang ya, tinggal hitungnya dari mana. Sama dengan dahuluan mana terbenam sampai terbit kan gitu. Betul. Ngitungnya dari mana? Nah itu ada ilmunya, ada ilmu balak. Betul. Oke, baik Mas Imam. Yang ingin kami tegaskan di sini adalah tadi saya sempat menarik tadi bahwa NU itu dulu juga pernah berbeda dengan pemerintah. Jadi masalah otoritas itu gimana maksudnya? Betul. Jadi begini, di negara-negara luar sebenarnya ya kayak di mana Timur Tengah ya.
itu negara itu punya peran penting. Sama dengan di Saudi, ketika pemerintah Mamlakah Saudi sudah menetapkan besok Haji Akbar, ya sudah ikut semuanya. Ya. Besok besok ini kemungkinan ya di Saudi karena hilalnya sudah lebih tinggi di sana kan barat, lebih posisi kalau hurufnya dia posisinya sebelah barat kita, maka tentu hilalnya akan lebih tinggi. Ya. Kemungkinan juga hari Jumat Saudi. Kemungkinan hari Jumat. Ya. Tunggu laporannya nanti Saudi hari Jumat. Ya. Nah, kalau lihat juga ru'yah juga nanti Saudi itu. Nanti berdasarkan pantauan bagaimana ketika hari Jumat sudah terlihat, maka pemerintah menetapkan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga misalnya Saudi menetapkan Sabtu, ya sudah semuanya ikut. Nah, kita tidak. Di Indonesia kita. Ya itu kan. Nah, sekarang mungkin yang berbeda Muhammadiyah. Dulu NU juga pernah berbeda. Pernah rame itu ya. Ya, karena berseberangan dengan pemerintah. Iya kan? Ya, itu otoritas ya. Itulah masalah otoritas maksud saya. Jadi ketika ada yang punya otoritas misalnya sudah disepakati, misalnya ketika pemerintah sudah menyepakati pengumumannya hari A sudah hari raya, maka itu misalnya udah diikuti oleh semua ormas Islam, masyarakat dan sebagainya, maka tidak akan terjadi lagi perbedaan itu. Betul. Ya, karena begitu kuatnya otoritas ke bawah, kemudian di Indonesia seperti beda ya dengan Saudi. Nah, sama-sama menggunakan metode ru'yatul hilal ya, antara Saudi dengan Indonesia ya. Hampir semua pakai metode ru'yatul hilal. Nah, bisa jadi enggak sama-sama pakai ru'yatul hilal. Saya kasih contoh tahun ini. Misal karena melihat di astronomi bahwa tinggi hilal itu 1 derajat 20 menit kayaknya susah untuk dilihat, kemungkinan besar pemerintah ya atau itu akan misal tidak ada yang melihat ya, bisa jadi nanti Idul Fitri itu jatuh pada hari Sabtu ya karena memang tidak bisa dilihat. Mungkin enggak sama-sama pakai hilal, Arab karena memang posisinya lebih barat itu akan melihat lebih dulu. Iya, karena itu kan kita beda-beda matlak, beda tempat juga kan. Ini mas persoalan matlak ya. Jadi perhitungan itu tidak bisa digeneralisir, misalnya di sini tidak terlihat, di sana tidak terlihat juga, enggak begitu kan. Karena posisinya kan lebih barat ya. Sana lebih terbenam lebih dahulu, otomatis jaraknya dengan hilalnya kan lebih tinggi. Kalau sudah nyampe 3 derajat kan sudah ikan itu, sudah visible. Betul. Iya kan? Sedangkan di sebelah timur Indonesia, timurnya masih di bawah 3 derajat. Makanya sangat sulit tadi dilihat secara teori astronomi, secara ilmu hisabnya. Wallahu a'lam, berarti kalau misalnya ada yang laporan ya dikaji. Namanya ilmu hisab kan begitu. Memang harus dikaji terus. Saya pengen tanya ini Mas Imam, yang Mas Imam sering ikut ru'yah itu ya. Laporan itu seperti apa? Gini, jadi ketika ada proses di situ ada Jadi di Indonesia ini disebar dari beberapa Kementerian Agama ya, ada beberapa titik di Indonesia ini. Bersama ada ya hampir 100-an lah. Itu di luar ormas yang adakan ya. Ormas ada sendiri. Kadang kita gabung dalam tim hisab ru'yat itu, BHR, Badan Hisab Ru'yat. Jawa Timur sudah ada berapa, misalnya di Probolinggo di Pantai Duta. Kalau Gili juga sering dijadikan tempat. Ini masih? Masih beberapa masih. Tapi beberapa tahun terakhir kita lebih konsentrasi ke Pantai Duta. Pasuruan itu di Watu Kose. Ya kan, di Tanjung Godok Lamongan. Kemudian di Gresik, ya, di Ujung Pangkah. Banyak, jadi semua itu disebar pada saat biasanya pada hari ijtima itu. Tanggal 9 Ramadan nanti. Tanggal 20 April ya. Tanggal 20 itu disebar di situ. Nah, itu banyak saksi. Dari perguruan tinggi ada, dari ormas ada, pondok pesantren ada, dari pengadilan agama, ya dari KUA juga, dari pondok pesantren. Jadi semua dilibatkan di situ, banyak yang dilibatkan. Kemudian ketika ada yang melihat hilal, maka itu akan disumpah oleh hakim. Nah, laporannya itulah. Jadi hakim di sana sudah disiapkan ya? Iya, nggak hanya sekedar melihat aja, harus disumpah. Posisinya seperti apa, nanti dikaji.
bener enggak? Jangan-jangan ini kan posisi nanti kan di utara bulan, di utara matahari nanti, ya kan? Ada selisih 21 dan 281 derajat, azimutnya 282 derajat selisih 1 derajat di utara matahari. Nah, ketika kesaksiannya menyalahi kaidah astronomis ini, kaidah falak, maka dipertanyakan bener enggak? Jangan-jangan dia melihat apa, bukan hilal yang dilihat, jangan-jangan seperti itu. Terus posisinya seperti apa, ditanya itu. Makanya dikaji. Nggak asal sekedar laporan saya melihat, jangan bukan hilal yang dilihat kan. Jadi makanya pentingnya menyiapkan perangkat data astronomisnya, teorinya dulu kita siapkan seperti apa. Nah itu dari sekian titik itu, kalau memang visible, ya insya Allah kemungkinan, ya kalau memang sudah imkan, kemungkinan akan banyak laporan-laporan. Kalau cuma satu, meskipun satu yang laporan, nah itu akan dikaji, Kalau sudah memenuhi secara teoritis itu sudah memenuhi, ya, yang penting dia mau disumpah. Tapi yang jelas dari sisi astronomis itu tadi ya, datanya harus masuk dulu juga. Jadi memang harus dipadukan, nggak bisa hisab saja, ru'yah saja, harus dipadukan dua-duanya. Berarti sebenarnya ru'yatul hilal juga pakai hisab sebenarnya. Ya secara teoritis harus ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, jadi dan tidak hanya sekedar melihat gitu ya. Dan itu pernah terjadi dulu. Ketika PBNU dengan PBNU Jawa Timur itu pernah. Ditolak oleh PBNU karena secara perhitungan astronomis tidak mungkin. Ada salah satu laporan entah dari kabupaten mana ya, lupa saya. Salah satu kabupaten ada laporan dan itu sudah disumpah, sudah diterima oleh PBNU. Tapi Jawa Timur malah melaksanakan itu. Iya, sempat Jawa Timur berbeda sendiri dengan PBNU ya. Iya. Baik. Ya ini bagaimana kemudian kita pemirsa bisa kita lihat bahwa beragama di Indonesia ini demokratis juga sebenarnya. Betul. Kurang apa Indonesia? Kurang moderat bagaimana negara kita? Betul. Jangankan ini kok mau dilarang-larang, berbeda aja nggak masalah kok sholat. Apalagi sekarang sudah alamnya tahun ini tahun toleransi. Betul. Kementerian Agama juga sudah getol-getolnya moderasi beragama. Jadi selama ini masih hanya bersifat ijtihadi, mungkin masih bisa ditolerir. Sebenarnya Islamophobia kalau tidak ada sebenarnya. Begitu dan ingat kita tidak harus sama dengan Arab loh ya. Betul. Ayo orang Arab Jumat kok, di Saudi Jumat, kita kok enggak lebarannya Jumat? Enggak harus kan, memang beda tempat. Iya, betul. Kalau harus sama ya sholatnya maghrib di sana maghrib, sini juga maghrib kan harus sama. Tapi kan beda tempatnya. Oke. Baik. Tapi itu tadi ya yang paling penting menurut saya yang harus ditekankan, otoritas tadi ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf kan begitu. Jadi peran negara itu sangat penting. Ketika negara memutuskan ya harus mestinya ya itu harus ada ke depan ada konsensus bagaimana duduk bersama. Ketika negara sudah memutuskan ya itu. Karena dan itu sebenarnya bisa ya. Ya sebenarnya bisa. Ini sama-sama masalah ijtihad. Iya, betul. Tapi memang tidak mudah ya. Dan butuh proses yang panjang. Sebenarnya Indonesia sudah memberikan ruang memberi ruang itu memberi ruang perbedaan. Baik, sudah tidak terasa setengah jam ini Mas Imam kita bahas. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Baik, pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam kita membahas tentang awal 1 Syawal 1444 Hijriah yang kemungkinan besar ada potensi perbedaan. Baik itu mau yang pakai metode hisab ataupun ru'yah, itu sah-sah saja dan itu memang dibenarkan oleh agama. Tidak perlu perbedaan itu dibesar-besarkan karena masing-masing sudah memiliki dalil sendiri. Semoga apa yang kita bahas pada sesi kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Paling tidak kita memiliki pengetahuan bahwa saat mereka masing-masing tidak salah ya, karena ini persoalan yang ijtihadi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.